rekornya. Oke. Sekarang RS2. RS2 berapa? Ya 5 tambah 10 ya. 5. Oh. Sebentar, mulai lagi. 15 ohm. Oke. Sudah nih. Nah, yang paling susah sudah disederhanakan. Jadi rangkaiannya akan berubah menjadi seperti ini ya. Seperti ini, lalu seperti ini. Nih, kalau ada yang rajin ya, ada yang rajin menulisnya. Dia gambar per step-nya. Oh, itu nilai plus ya. Nilai plus. Oke. Nah, berarti ini adalah 10 gitu ya. Nah, sebentar ya, saya bersihkan dulu touchpad saya. Ini adalah 10. Oke, lalu ini adalah 10. Ini 15, ini 25. Gitu kan? Tinggal ini di sederhanakan nih. Yang ini kan rangkaian paralel ya. Semuanya nih rangkaian paralel. Maka langsung menggunakan teorema rangkaian paralel. RP adalah bagaimana? Kalikan semuanya yang di atas kan. 10 kali 15 kali 25 dibagi dengan 10 dikali 15 itu ditambah 10 kali 25 tambah 15 kali 25. Berarti totalnya adalah berapa ini? 4,84 ya. Coba cek. 4,84 ohm. Ya kan? Nah, terakhir totalnya. Sudah langsung. Kalau totalnya sih berapa? 14,84. Nah, siapa yang benar? Silakan betulkan. Oke. Berarti totalnya gitu kan RT sama dengan 10 ditambah 4,84. Ada yang 4,8 saja, boleh, nggak apa-apa. Ada yang 4,83 bla bla bla, silahkan. Saya selalu membulatkan dua angka di belakang koma minimum. Gitu. Berarti jawabannya adalah 14,84 ohm. Ini ya jawaban R total. Cepat deh. Berapa lama kita? Nggak ada 10 menit. Oke, lalu yang ditanyakan selanjutnya adalah IT. Ya. IT itu adalah V per R total. Ya, bukan V per 10 ohm. Ada tuh yang menjawab itu ya. Kan R total. IT itu kan I yang mengalir langsung dari sumbernya untuk mensuplai semua beban yang ada di situ ya. Berarti V per R total. Lagi. Sebentar. Berapa nih? 100 dibagi 14,84 berapa? 6,74 ampere. Ya. Nilainya berapa nih? 25. Oke. Kalau benar semua. Banyak langkahnya. Ya banyak. Ada yang menyederhanakan ini dulu, no problem. Ada yang menyederhanakan ini dulu. Terserah kalian. Saya tahu jalan yang lain ya. Jadi banyak kok langkah-langkahnya, silakan saja. Tapi yang jelas hasilnya semuanya sama. Berapa? 14,84 untuk R totalnya. Harus totalnya adalah 6,70. Untuk nomor 1 ini banyak yang benar. Good. Yang belum benar, hati-hati. Karena rangkaian semakin ke sini akan semakin rumit. Jadi harus segera memahami rangkaian listrik. Ya. Harus segera memahami. Oke. Ada pertanyaan, silakan. Masih kedengaran kan ini suara saya ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, yang udah benar jawabannya, selamat. Ya, dapat 25. Oke, saya kasih nilai minimum berapa ini ya? Sebentar, saya cek dulu.
Ya, kalau misalnya menulis lalu benarnya cuma satu langkah gitu ya. 5. Ada yang dapat 5. Oh, kalau apa hasil hasil R totalnya beda 1 dianggap benar atau enggak? Tergantung dari langkahmu. Kalau misalnya langkahnya salah, ya salah. Ya, hasilnya bisa ada yang sama, tapi caranya salah. Ya, caranya salah. Maksudnya caranya salah itu di mana? Nah, ini ya. Nah, konsep ya. Saya balik lagi kan saya selalu mengajarkan conceptual thinking, bukan tentang jawabannya benar. Yang paling pertama saya cek itu konsepnya dulu. Yang salah tuh kayak gimana sih? Kayak ini. Nah, ini langkah pertama nih, lihat ya. Ini kan harusnya di paralel dulu, ya kan? Ada yang seperti ini. Nah, ini di seri dulu. Salah. Oke? Udah jelas satu salah. Lalu ini sudah benar nih langkah 1 dan langkah apa namanya RP1 dan RS1-nya sudah benar. Ya sampai 25. Tapi 25-nya diparalelkan dengan 10. Ini salah. Hasilnya mendekati. Ya. Itu konsepnya nggak benar. Jadi saya tidak bisa membetulkan. Walaupun beda 1, beda 0,1. Secara konsep tidak betul. Ya. Gitu. Ya, bukan tentang hasilnya dulu ya, tapi konsepnya. Oke. Ada lagi? Sudah cukup jelas ya? Nomor 1 gampang kok. Ya, sekarang nomor 2 ya. Ini nomor 2 ya. Nomor 2 ya ini juga dari tahun kapan ya? Saya lupa. Ini kalau nggak salah dari tugas. Kalau kalian belajar dari apa namanya Irwin, ya ini kalau nggak salah dari Irwin ini atau Sadiku ya, kan saya lupa. Nah, saya lupa. Tapi ini sudah pernah dikeluarkan di entah tugas, kuis atau UTS-nya gitu. Oke, dan pertanyaannya cuma ditambahin aja berapakah V1 dan V2, tambahinnya V0 gitu. Oke, nah, jadi bagaimana cara menjawabnya ini? Ada yang menggunakan apa namanya metode MES. Wah ya nggak apa-apa, silahkan selama bisa menjawab V1, V2 dan V0. Sayangnya yang menggunakan MES salah. Ya, saya menilainya apa? Metodenya, konsepnya. Jadi masih tetap dapat nilai, hasilnya yang salah. Lalu yang paling enak kalau sudah ditanyakannya jelas kayak gini ya, tentukan V1, V2, V0. Ini kan potensial titik yang ditanyakan. Ya, namanya titik itu kan node, ya kan? Maka seharusnya paling mudah itu menggunakan metode node. Oke? Paling mudah itu menggunakan metode node. Sekarang di sini ada berapa node? Hanya ada 2 node. Ya, ada yang menggunakan 3 node. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Node ketiganya yang mana? Selama hasilnya benar dan konsepnya benar, itu betul ya. Buktinya apa? Yang nilai 100 itu menggunakan 3 node. Ya. Yang nilainya 100 itu menggunakan 3 node. No problem. Mana lagi sebentar. Nah, jadi ini dianggap node ketiga gitu, V0 gitu ya. Enggak apa-apa. Ya, no problem. Tapi saya lebih suka kalau ada yang lebih sedikit, kenapa cari yang banyak gitu kan? Ya, karena apa? Ini ya V0 ini itu adalah hubungan seri antara ini kan. Jadi serikan saja ini penggantinya berapa? 3K sudah selesai gitu kan. Jadi jadi 2 node saja selesai. Oke, nah sekarang kita jabarkan node 1. Oke. Node 1. Oke. Node 1, kita pertama kali saat kalian mengerjakan seperti ini, ya tentukan dulu arah arusnya, ya. Arah arusnya kemana? Kalau kalian sudah menentukan arah arus, baru itu enak. Kalau saya biasanya semua arah arus itu yang tegak itu menuju ground. Oke, sini semua. Nah, berarti yang V2 kemana? Ya ke sana. Tuh kan?
Nah, terus ini kemana V1 ke V2? Ke sana saja. Gitu. Jadi arahnya tidak kebolak-balik gitu. Semuanya searah. Yang kalau sudah menentukan satu ke kanan ya semuanya ke kanan. Kalau yang ke bawah, satu ke bawah semuanya ke bawah. Paling enak seperti itu. Supaya tidak tukar ya. Nah, sekarang oke, kita anggap ini adalah sebentar, saya ganti warna nih. Nah, ini adalah satu, kita anggap I1 itu karena ini besar sekali ya ininya. Ini adalah 2, oke. 2, lalu ini 3, lalu ini 4. Berarti cuma ada di 4 ya. Cuma ada 4 arus saja. Sekarang baru setelah kita menentukan arah arusnya, maka kita bisa menyusun persamaan KCL-nya, ya kan? KCL-nya apa? I masuk sama dengan I keluar. Atau kalau masuknya positif, keluarnya negatif. Ada yang masuknya negatif, keluarnya positif. No problem. Persamaan akhirnya pasti sama. Kalau konsisten. Ya. Nah, sekarang kita pada V1 dulu. Pertama, yang masuk yang mana? 12 miliampere. 12 mili. Ini aja. Oke. 12 M. M itu maksudnya apa? Mili. Oke, lalu yang lain keluar, berarti minus semua kan ya? Nah, minus 2 mili. Lalu yang ke sana, minus I1 dan minus I2 sama dengan 0. Oke, sudah. Nah, ini bisa langsung dikerjakan, berarti 10 mili. I1-nya yang ke bawah, ya. Saya anggap ground-nya langsung 0. Oke, V1 per 3K. Ya, ini adalah I1. I2-nya mana? V1 minus V2. V1 minus V2. Per berapa? 6 dengan 6. Sampai sini dulu. Ada yang betul atau ada yang salah? Silahkan cek. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, dikalikannya berapa? Kali 6K. Ya. Nah, kali 6K. Supaya apa? M-nya hilang, ya kan? K-nya juga hilang. Berarti berapa nih? 60 minus 2V1 minus V1 minus kali minus plus V2. Ada yang lupa. Jadi semuanya minus. Oke? Sekarang mungkin sedang menyesal. Tidak teliti ya. Nah, ya nggak apa-apa, dapat nilai kok. Oke? 60 minus 2V1 minus V1. Artinya berapa ini? Menjadi 60 minus 3V1 plus V2 sama dengan 0. Mau ditata-tata, intinya sama saja. Oke, ini persamaan not 1. Persamaan not 2 sekarang. Oke, not 2, masuk dan keluar. Yang masuk mana saja? Tuh, 2 mili. Ya, 2 mili. Lalu, tuh, I2. Berarti plus I2. Yang keluar, I3 dan I4 sama dengan 0. Sudah, kita susun. 2 mili I2-nya adalah V1 minus V2, ya, dalam kurung 6K, minus I3, V2 minus berapa? 6. Nah, yang ini kan sudah digabung tuh, sudah di seri ya? Minus V2 per 3. Sudah selesai persamaannya, tinggal dikali 6K lagi ya. Oke. Oke, turun dulu ya. Turun. Oke. Nah, sekarang tinggal disederhanakan. Oke, dikali 6K, 2 kali 6, 12. Karena M itu 10 pangkat minus 3, K itu 10 pangkat plus 3, habis kan? Oke, plus V1 minus V2, 6. Ya, 6 kali 6, 1 V2. Ini minus 2 V2. Ya, sama dengan 0. Oke, ya tinggal sederhanakan. 12 plus V1 minus 4 V2 sama dengan 0. Oke, sudah. Apa namanya? Samaan kedua sudah selesai. 12 plus V1 minus 4 V2. Silakan cek.
Ya, di mana level ketidaktelitiannya? Monggo, ya, kalian bisa cek jawabannya sendiri. Oke, nah kalau udah kayak gini ya tinggal eliminasi saja kan ya. Nah, persamaan 1 dikurangi persamaan 2, persamaan 1 minus persamaan 2. Nah, nih, minus 3P1 plus P2 plus 60 sama P1 minus 4P2 plus 12 sama dengan 0. Ini saya kalikan 3 ya. Sehingga persamaannya menjadi minus 3P1 plus P2 plus 60 sama dengan 0. Nah, saya turunkan dulu ya. Draw. Oke, dengan 3V1 ditambah minus ya, sorry. Minus 12V2 plus 36 sama dengan 0. Ya apa ini? Tambah, betul kan? Ya, berarti minus 11V2 plus 96. Ya. Bentar ya. Sebentar. Oke, 90. 90. Nah, sama dengan 0. Ya sudah dapat V2-nya berapa nih? 8,73 volt. Well, juga itu ya. Lalu V1-nya ya tinggal dimasukin saja ya, kalian hitung sendiri. V1-nya adalah 22,92 volt. Ya, yang V2 V1-nya kayak begini, clear ya. Alhamdulillah sudah dapat tuh nilainya kalau nggak salah 30 gitu ya. 30 atau 25 sampai 30 lah. Ya, 25 sampai 30, saya lupa. Saya standarnya berapa. Nah, lalu pertanyaan yang terakhir adalah V0 ya. V0 itu adalah V yang mengalir beda potensial pada 1K ini kan. Ya. Pada 1K. Nih, pada 1K ini. Kita sudah dapat apanya? V2-nya kan. Artinya kita bisa menggunakan pembagi tegangan antara yang 2K dan yang 1K. Ya sudah, ya, tinggal 1 per totalnya kan berarti. Ya. Oke, tinggal 1 per totalnya. Berapa tuh? V0 adalah yang ditanya adalah yang 1K kan? 1K. Totalnya tadi seri itu 3K. Ya, dikali dengan V 28,73, hasilnya adalah 2,91 volt. Oke. Sampai sini nilainya 35. Oke. Silakan kalau ada yang mau protes atau saya salah ngitung. Buat. Kalau saya salah ngitung artinya resiko. Saya harus ngecekin jawaban kalian lagi dari awal. Pak, kalau caranya beda tapi jawabannya sama. Caranya beda, jawabannya sama, boleh. Kan tadi saya bilang bisa saja pakai MES, ya, selama jawabannya betul, konsepnya betul. Boleh, boleh. Emangnya kamu pakai apa? Apa namanya? Caranya? Siapa nih? Ya, iya Pak. Siapa ini yang berbicara? Saya Pak, Nena Kota Pak. Oh, Beni. Ya, Beni. Beni Ya, nilainya berapa, Beni? Nah. Hasil akhirnya sama sih Pak. Iya. Nah, sebentar. Beni. Kamu bener kok nomor 2 nih? Iya Pak. Iya, sudah. Caranya bisa macam-macam ya. Itu ada yang menggunakan 3 node. Tapi benar banyak ya, banyak yang menggunakan 3 node. No problem ya. V3-nya apa? Nih, saya kasih tahu cara V3-nya ya. V3 itu maksudnya V0 ya. Jadi ada node lagi di sini. Ini ada node di sini nih yang tadi ya. Apa itu V0? Ya. Dan digambar gitu. I-nya kemana? Ada yang arah I-nya ke sini dulu, baru ke bawah. Ya, ada yang ke bawah. Boleh. No problem. Artinya apa? Misalkan ini berapa sih ini? I4 gitu ya, lalu ini I5. Ada tuh yang begini ya. I5. Artinya apa? I4 minus I5.
Iya, karena I4 itu sama dengan I5 gitu kan ya. Atau I4 plus I5, sorry, karena dua-duanya keluar ya. Dua-duanya keluar. I4 plus I5 sama dengan 0. Boleh. Ya, selama konsisten. Ya, selama konsisten. Benar kok itu, saya betulkan. Kenapa? Karena hasilnya sama. Konsepnya betul, digunakannya betul. No problem. Ada ya? Siapa yang kayak begitu? Terus jawabannya sama. Yuk, aku. Kayaknya banyak kok. Ini siapa nih? Yang benar ya, yang benar nih. Sebentar, saya cek dulu. Ini. Beni betul, terus Dwiki betul, Rahmasani betul, ya kan? Banyak ini saya cek. Oke, ada lagi. Rangkaian listrik itu fleksibel ya, maka saya nggak tentukan itu metodenya. Kalian boleh pakai metode apapun yang kalian bisa. Ada yang mau protes lagi? Silakan. Belum saya bahas nomor 3. Bahas, mau diskusi, boleh. Tidak ada? Sudah ikhlas semuanya? Jawabannya ya? Oke, sekarang nomor 3. Oke, pertanyaannya simpel. Tentukan arus mes. Nah, arus mes itu yang mana? Arus mes. Wah, ini kalian lupa. Ada beberapa yang lupa itu definisi arus mes dan arus sirkuit. Ya. Arus mes itu yang mana sih? Ya ini saja gitu. Ini kalian tentukan ini. Arus yang berputar di mesnya ini berapa? Udah, cukup itu saja. Ya, misalkan kalian berikan nama ini adalah mes ke-1, ya, mes kedua, mes ketiga. Nah, ini. Ada 3 mes. Dan ada 1 mes yang sudah langsung tahu jawabannya. Mes berapakah itu? Mes 1 ya. Nah, mes 1 itu adalah mes 1, ya, misalkan saya kasih nama I1 sama dengan 2 miliampere. Ini sudah terjawab ini jawabannya. Bisa mendefinisikan ini, kalian sudah dapat nilai itu. I1 sama dengan 2 miliampere. Oke. Sudah. Tinggal persamaan mes kedua dan mes ketiga. Sekarang kita masuk ke persamaan mes kedua. Oke, persamaan mes kedua menggunakan KVL, ya KVL, dan dilihat dulu mes utamanya. Mes utamanya adalah ya yang kedua ini, ketemu dengan polaritas negatif dari 12 volt. Oke. Lalu ada 1K, 2K, dan 1K di mes utama. Ya, maka bisa saya sederhanakan langsung saja. Sebentar. Bisa saya langsung sederhanakan. Plus 4K-nya jangan ketinggalan. I2. Ya. Karena 1, I2, 2K, I2, 3, 1K, I2. Semuanya kan positif ya pada mes yang utama. Sekarang mes berlawanannya mana? Yang ketiga, ya kan? Dan yang ke-1 tuh. Nih, seberangnya ini nih. Untuk yang 1 adalah yang 1K nih ya. Ya. Artinya dia minus 1K I1 ya, dan minus berapa itu? 2K I2 sama dengan 0. Ya. Sudah selesai. Oke. Ini adalah persamaan mes kedua. Bisa disederhanakan lagi nggak? Bisa. Kan I1-nya sudah diketahui ya. Masukkan I1-nya ke persamaan ini. Langsung minus 12 plus berapa nih? 2 miliampere dan 1K I1. Artinya ada 2. Jadi mili dan K kan bisa dicoret ya. 2. Oke. Lalu sebentar, ini I3 ya, sorry ya, salah. Berarti plus 4K I2 minus 2K I3 sama dengan 0. Oke? Nih. Ya, sehingga persamaan akhirnya
Oh, sebentar, ini kok positif? Saya salah. Nah, ganti dulu. Terus, ya, guys, ini yang maksud saya. Oke. Ini harusnya minus 2 ya, karena kan 2 kali minus 1K ya, minus 2. Oke, artinya dia menjadi minus 14 plus 4K I2 minus 2K I3 sama dengan ada yang tidak menulis K-nya. Ya, oh ini fatal. Ya. Kalau kalian tidak menulis K-nya, itu hasil akhirnya fatal. Karena K itu kan 10 pangkat 3 ya. Jadi harus ditulis itu. Oke. Sekarang mes ke 3. Kelebihan. Supaya kalian bisa lihat angkanya. Mes ketiga. Mes ketiga itu yang atas. Oke, ketemunya mana dulu? Minus 6. Ya, mes ketiga. Minus 6 volt. Ini kan? Minus 6. Lalu positif semua nih yang mes utamanya. Berarti positif 4KI3. Oke. Lalu lawannya mana? Ini 1K. Oke, minus 1K I1. Oke. Dan lawannya 2K-nya tuh dengan mes kedua minus 2K I2 sama dengan masukkan I1-nya ke sini, artinya menjadi minus 6 ya. 1K I1-nya kan 2 mili, berarti minus 2 ya. Minus 2K I2 plus 4K I3 sama dengan Oke, sehingga finalnya adalah minus 8 minus 2K I2 plus 4K I3 sama dengan 0. Oke, ini adalah persamaan mes ketiga. Cukup, ini saja. Tidak ada persamaan mes 1 ya. Karena mes 1 itu ya 2 miliampere. Kalau sudah ketemu itu ngapain lagi dicari? Ya, kan mes itu kan tujuannya untuk mencari arusnya kan. Arusnya udah kok itu 2 miliampere. Cukup selesai. Ada yang sudah dapat tuh I1-nya ya 2 miliampere. Setelah itu dicari lagi log I1-nya berapa persamaannya. Jadi 1K berarti 2K I1 plus 12 lawannya adalah minus 1K I3 dan minus 1K I2. Terus 2 miliampernya kemana? Nah, itu kan jadi bingung gitu setelah itu ya. Ada silakan ya yang sadar monggo di Iki. Setelah ini bagaimana nih? Ya sudah, tinggal di dieliminasi saja ya persamaan persamaan 2 dan persamaan 3. Persamaan 2-nya persamaan 2 minus persamaan 3. Oke. Persamaan 2-nya adalah minus 14 plus 4K I2 minus 2K I3 sama dengan 0. Lalu persamaan 3-nya adalah minus 8 minus 2K I2 minus plus 4 kali 3 sama dengan yang ini tinggal dikali 2. Ya. Tinggal dikali saja. Minus 14 plus 4. Ini ya, ada beberapa yang malas menulis. Oke, I3 sama dengan 0. Kalau kalian malas menulis nanti salahnya banyak tuh. Ya, langsung gitu, tiba-tiba hasil. Wah, itu saya nggak ngerti itu dapat dari mana ya. Saya nggak ngerti. Minus 16 mana ini minus I2 ya, plus 8K I3 sama dengan 0. Tinggal dijumlahkan ya, jumlahkan silakan. Apakah hasilnya? Jadi minus 30 plus 6K I3 sama dengan 0. I3-nya adalah 5 miliampere. Yo, yang I3-nya 5 miliampere dapat poin lagi. Ya. Oke. Sehingga
Kalau I3-nya sudah dapat, I1-nya sudah dapat, tinggal I2 kan? Masukkan ke persamaan sebelumnya, maka kita bisa dapat I2-nya, hitung sendiri ya. I2-nya adalah 6 mili ampere. Oke, sudah dapat 3. Nih, pertanyaan terakhir, berapakah V0-nya? Ya kan? Berapakah V0-nya? Di mana? Soalnya mana sih? Bentar ya. Saya cek dulu V0-nya di mana. Oh, V0-nya itu yang di 1K. Ya. V0-nya itu yang di 1K. Nih. Ya, berapakah V0? Ya, V0 kan tinggal I2 dikali R ya. Nah, gampang. Tuh. I2 dikali R. Selesai tuh UTS-nya. V0-nya adalah I2 mes kan kali R-nya adalah I2-nya 6R. Lalu R-nya adalah 1K. Berarti P-nya 6. Nilainya berapa ini? 40. Ya, 40 itu nilainya. Gede banget ini. Selesai. Hanya satu orang yang dapat nilai 100. Ya. Satu orang yang dapat nilai 100. Lalu yang kedua adalah 85. Lalu 80. Oke. Pak, mau nanya Pak. Boleh. Tadi kan katanya perhitungannya harus ditulisin. Nah, perhitungannya saya kerjain di kertas coret-coret, eliminasi dan kawan-kawannya. Jadi saya langsung tunjukin hasil aja. Itu Saya boleh nggak tahu itu. Saya nggak tahu, makanya saya nggak tahu caranya gimana. Saya kira, karena ya begini ya, kan kalian tuh di rumah. Kalian tuh di rumah. Bisa aja dengan hal-hal yang lain, saya nggak tahu. Makanya, ya kan dapat 5 mili dari mana? Udah sama Pak. Samanya udah sama, terus? Iya. Cuman saya cuma dari 2 persamaan itu langsung dapat nilai dari variabel-variabelnya. Kan kemarin kata Bapak gimana juga boleh apapun yang kita punya asal nggak sama teman kan. Saya nggak gitu. Saya persamaannya udah benar, cuman saya nggak eliminasi di kertas itu, saya di kertas lain. Jadi langsung hasilnya. Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya tahu dari mana itu kamu mengerjakannya kok bisa dapat kayak gitu? Iya kan? Jadi saya nggak ngerti itu dapat dari mana. Betul-betul tanda tanya ya, kok bisa dapat segini? Itu nggak dikerjakan tapi bisa dapat. Gitu. Ya monggo gitu nanti ya kamu lihat aja dulu lah apa namanya hasilnya bagaimana. Oke. Hanya ya jangan malas nulis ya. Nanti kalian laporan juga masa kayak gitu. Nanti saya cek ya laporan kalian tuh untuk praktikum. Saya praktikum belum ngecek nih semuanya. Sebelum UTS keadaannya seperti apa? Nanti saya cek kepada asisten. Oke. Matematik itu kan nggak bisa. Kalau misalnya gini, persamaannya udah benar, bagus, gitu. Terus tiba-tiba keluar jawabannya. Saya mikir, ini dia nyuruh saya yang hitung atau gimana nih? Gitu kan? Saya bingung ini dari mana gitu. Jangan, lengkap. Oke, lengkap. Konseptualnya kan itu. Dapat dari itu kan dapat hasil itu dari mana? Dari eliminasi itu konsepnya. Bukan tiba-tiba langsung. Karena ini soalnya udah pernah saya keluarkan. Mungkin aja ada yang dapat jawabannya lalu tulis gitu. Bisa kayak gitu. Atau saya nggak ngerti gimana. Gitu. Tapi ya inilah yang saya ingin konfirmasikan. Tapi sebelum itu, monggo kalau ada pertanyaan lagi soal konseptual cara menjawab ataupun hasilnya kalian gitu ya ingin konfirmasi. Monggo silakan teh. Berarti kalau konsepnya benar nih Pak, tapi hasil akhirnya itu salah, nggak apa-apa kan ya, tetap dinilai kan ya Pak? Dinilai. Tapi ya kan nggak perfect ya. Tapi pengurangan nilainya juga nggak banyak gitu. Apalagi kalau misalnya hasil akhirnya saja. Terkadang kalkulator itu kan
tangan kita kegedean lah atau salah mencet gitu ya, pasti clear lagi. Misalkan kayak gini loh ini. 6M 1K gitu ya, 6M 1K. Kalian tahu bahwa hasilnya itu fault, tapi tangan itu grogi nulisnya 6A. Itu saya benerin. Itu mah nggak apa-apa yang kayak gitu-gitu, nggak problem. Satuan gitu ya, satuan kalau apa namanya, ada tuh yang salah, ya satuannya ada yang salah. Tapi itu masih saya oke kok, nggak usah khawatir yang begitu. Konsepnya, ya, benerin dulu konsepnya. Kalau konsepnya dari awal udah salah, ya saya nggak bisa nilai itu selanjutnya. Makanya saya nilai betul-betul konsep. Saya cek satu-satu. Kalau kalian nanti Pak, protes nilainya gimana, berarti saya kalau tahu kok. persamaannya udah benar, konsepnya benar dong. Persamaannya sudah benar, konsepnya benar. Iyalah. Oke. Persamaan itu kan didapat dari konsep ya. Bukan konsep didapatkan dari persamaan. Ada lagi? Silakan. Sekarang udah 55. 54. 54 orang. Oh iya, saya mau nanya, Pak. Oke. Ya, tanya dulu silakan. V0-nya itu kok bisa dari, ya Pak, V0-nya itu kok bisa dari I2 kali R itu, Pak? Bukannya V0 itu V total. V total? V total yang mana? Nah, pertanyaan saya dulu. V total itu yang mana ya? Maksudnya V total itu 12 tambah 6? Boleh lihat gambarnya, Pak? Ini udah saya munculkan. Belum kelihatan di tempatmu? Itu ada kutub plus minnya, Pak. Itu bukannya F total, Pak. V total ya, Pak? V total? Oh, enggak. Plus minus itu kan polaritas ya. V0 itu diukur, kan kalian praktikum ya, nah, kan ada polaritas tuh. Yang ada prob positif, ada prob negatif. Berarti prob positifnya yang di sini ditaruhnya gitu ya. Kalau V0-nya saya ubah nih, ya saya ubah polaritasnya, misalnya di sini jadi positif, ini negatif, ya berarti hasil V0-nya itu minus itu. Yang minus 6. Karena apa? Kan tadi arusnya ya, kan Pak. ke bawah ini ya. Arusnya kan ke bawah. Arus itu kan mengalir pada beban dari kutub Makasih, positif Pak. ke negatif. Gitu ya, Mas Ketut? Gitu, ya. Oke. Ya, dan lagi pula bukan V total ya, tapi V0 itu adalah V beda potensial pada titik ini dan titik ini ya. Oke, titik ini dan titik ini. Oke. Ya, di sini bukan V total, tapi V yang beda potensial untuk 1K. Berarti kan kalau hukum Ohm itu kan V sama dengan I kali R ya. R-nya yang mana ini? I-nya yang mana? I yang mengalir di sini. Ya. I yang mengalir di 1. Ya, berarti I2 kali R. Gitu ya. Oke, ada lagi? Nomor 1 sampai nomor 3, silakan kalau mau tanya. Pak, mau nanya yang persamaan 2. Persamaan 4K 2. itu dari mana ya, Pak? Iya. Yang mana? Yang 4K, 4K I2. 4K I2. Oh, ini saya langsung, Mbak Wulan. Jadi kan kalau apa namanya normalnya, oke, saya kasih ini ya, saya bikin lagi satu ya. Misalkan ini ya, nah, ini tadi kan ya yang ditanyain 2 gitu. Kalau misalnya kita mengikuti aturan dari persamaan Mesh itu kan sigma V sama dengan 0 gitu ya. Sigma V itu kan di sini nih semuanya kan ada Mesh-nya. Maka sigma V yang pertama itu adalah yang ketemu dengan ini ya, 12 gitu kan. Lalu harusnya ketemu dengan 1K, berarti kan plus 1K
I2 gitu ya. Lalu ketemu dengan 2K plus 2K I2. Ya, dan ketemu 1K plus 1K I2. Nah, ini belum lawannya ya. Nah, dari mana 4? Dari sini, Mbak Wulan. Ini kan 4K I2 ya. Gitu Mbak Wulan? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, kan saya pernah kasih tips tuh waktu dulu. Kalau kalian mau cepet-cepetan ya, mau simple, nggak terlalu banyak persamaan yang ditulis. Saat mengerjakan mes, maka loop utama itu semuanya pasti positif. Gitu kan saya pernah bilang tuh. Loop utama pasti positif. Apanya? Bebannya. Jadi tinggal jumlahkan aja. 1 tambah 2 tambah 1. Berapa? 4. Dan positif. 4 kali 2. Sudah. Ya. Demikian juga yang ini kan. Ini kan tadi loop 3 ya. Mes 3. Yang positif mana? Ya ini. 1, 1, 1. 4 kali IT. Ya, sama kan tadi. Lawannya mana? Kalau di sini ya lawannya 2K dan 1K. 2K itu dipengaruhi dengan yang loop 3, yang 1K itu dipengaruhi dengan loop yang itu. Ya. Oke, silakan. Ada lagi? Yuk. Tungguin dulu sambil apa namanya kalian pikir gitu ya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nah sekarang saya mau apa? Wah, berterima kasih dulu nih sama kalian. Ini kebiasaan saya. Kalau habis UTS itu saya membahas survei yang kalian berikan. Survei saya kalian lihat aja buat saya. Oh, yang isi dua kalian kan. Ini yang kalian nilai yang kalian berikan kepada saya. Ukuran rangkaian listrik 3,6. Wow, ya. Luar biasa. Saya berarti cum laude ya. Nah, IP saya 3,6 untuk kelas PRL. Ya, alhamdulillah. Gitu. Misalnya kalian apa namanya? Bisa menerima style saya. Intinya kan ini survei dosen itu ditujukan pada sayanya ya, bukan tentang mata kuliahnya, gitu, tapi tentang sayanya. How I teach, and then how I react to your question, bagaimana saya menjawab pertanyaan kalian atau bagaimana merespon ya jika ada sesuatu hal di kelas. Silakan kalian nilai personal saya. Saya tidak jadi masalah, malah kritik saja saya gitu. Saya nggak pernah masukin ke hati gitu. Tapi ini memang tujuannya untuk kebaikan. Ya, saya masih punya range 0,47 untuk membuat kelas ini lebih sempurna. Ya, di sini juga ada yang tidak setuju kan? Masih ada yang setuju gitu. Jadi ya kenapa sih nggak bisa semuanya sangat setuju? Tapi bukan itu target saya.
Target saya bukan mendapatkan nilai dari kalian itu 4, bukan. Ya, saya akan lebih suka, jadi saya selalu katakan di semua kelas saya, setiap saya mengajar dan setiap selesai ITS. Saya lebih suka kalau rata-rata saya itu 0. Tapi nilai kalian 100 semua. Nilai kalian A semua. Anggap saya nggak bisa ngajar. It's okay, no problem. Saya dipanggil sama Pak WR1, saya dipanggil sama Pak Rektor. Ya, ini kenapa ini Wahyu? Kok nilai kamu 0? Ya gimana Pak, saya nggak usah ngajar, anak-anaknya udah pintar. Buktinya apa? Nilainya A semua. Ini buktinya. Mungkin mereka bosan aja dengan saya Pak. Memang saya mungkin yang nggak bisa ngajar atau bagaimana. Mereka sudah terlalu pintar dan it's okay gitu. Daripada saya dapat nilai 4, tapi kalian nggak bisa semua. Itu selalu saya sampaikan, kalian harus jujur. Ya. Kalian kalau misalnya memberikan satu survei, ya berikan saja apa adanya. Ya. Kalau misalnya saya tidak dapat meningkatkan minat belajar, sayanya, jangan dilihat dari style kalian, sayanya. Ya, saya tidak punya usaha, gitu kan? Ya silakan kalian nilai saya sangat tidak setuju. Jangan khawatir gitu, kalian akan dicatat gitu ya. Dan saya nggak tahu loh ini siapa yang milih apa namanya sangat setuju, siapa yang tidak setuju, saya itu nggak tahu ini. Kalau misalnya saya tahu ya tinggal saya tandain aja. Itu saya juga. Itu kalau saya kayak gitu, kalian silakan laporkan saya ke komite etik. Itu saya melanggar. Oke, artinya saya subjektif pada kalian, nggak boleh. Jadi silakan nilai saya. Oke. Lalu kritiknya yang membangun dengan menggunakan bahasa yang baik. Ya, banyak kok yang menyampaikan kritik-kritik membangun ya. Bapak suaranya lebih keras lagi, Bapak ngajarnya lebih semangat lagi. Well, mungkin itu subjektifnya dia, gitu maksudnya mahasiswanya yang bersangkutan yang menulis, gitu. Tapi dia kan mahasiswa saya yang ada di kelas ya, maka saya wajib mendengarkan walaupun itu cuma satu suara. Ya. Dan itu no problem buat saya. Kalian jangan takut. Oke, ke semua dosen, jangan ke saya aja. Ya ke semua dosen. Kalian sampaikan dengan bahasa yang baik. Karena ada juga mahasiswa saking disemangatinnya gitu. Kalian kalau survei bisa ngomong apa aja, benar-benar nggak tahu aturan. Ada mahasiswa yang kayak gitu. Yang di luar konteks dari maksud surveinya. Contohnya apa? Ini mungkin kalian menganggapnya bercanda ya, tapi ini adalah salah satu bentuk pelecehan yang saya harapkan tidak ada di teknik elektro. Dan ini sebenarnya kejadiannya di teknik elektro. Oke. Saat ibu mengajar, saya sangat semangat karena cantiknya ibu mengalihkan perhatianku. Itu pelecehan. Jangan kalian menulis seperti itu. Itu nggak sopan. Nggak ada hubungannya dengan poin-poin yang ada di sini kan 1-8 itu ya. Jadi sampaikan dengan baik, ya, sampaikan dengan cara yang baik. Itu maksud dari survei ini supaya kelasnya itu lebih baik lagi setelah UTS. Kalau setelah UAS buat apa? Ya buat tahun ajaran setelahnya. Saya selalu membaca semua ini ya. Selalu itu saya baca semuanya. Cara Bapak mengajar sudah bagus. Bagus di titik apanya? Kalau saya lebih suka bagusnya di sebelah mana sih? Pasti ada dong yang kurang. Gitu. Apakah yang nomor 1 ini saya nggak tahu ini siapa yang nulis kan? Itu supaya saya itu tahu gitu kalian inginnya tuh seperti apa. Bahkan ada yang ngomong gitu kalau misalnya Bapak selalu lupa waktu. Itu saya nggak bisa menghilangkan itu karena saya saya menikmati betul mengajar kalian. Ya, saya menikmati betul kalau saya sedang ada di kelas sehingga saya semangat. Saya senang ketemu kalian. Saya senang menyampaikan ilmu kepada kalian. Kalian bagaimana? Apakah kalian juga lupa waktu kalau belajar di kelas? Tergantung dosennya siapa. Nah, itu yang harusnya kalian sampaikan. Mungkin kan dari 60 mahasiswa yang ikut PRL 1 ini, ada yang tidak pas dengan gaya saya. Ya kan? Sampaikan saja, nggak apa-apa. Bapak terlalu lama, lupa waktu. Gitu. Nanti kan saya jelaskan lagi kan. Ya gimana nggak lupa waktu?
Tadi saya sudah jelaskan, lalu mulainya juga telat. Iya kan? Saya juga nggak mau waktu mengajar saya dikurang-kurangi karena apa? Ketidakdisiplinan dari mahasiswa. Ya. Masuknya jam berapa? Masuknya jam 3. Baru datang jam 3:15. Saya juga nungguin. Ya kan? Berarti saya mulainya jam berapa? Bukan jam 3 ya. Saya mulainya jam 3:15. Saat saya baru mulai. Nah itu gitu titik mulai saya. Bukan jam 3 ya jam 3, jam 9, jam 9. Enggak. Saya tidak pernah menghitungnya seperti itu. Saya selalu menghitungnya dari titik mulai saya. Mulainya jam berapa? Kita tuh jam berapa sih? Jam 10 ya? Jam 9 ya? Jam 9. Kalau misalnya saya mulai jam 9:15, maka saya akan selesai jam 11:05. Saya akan selesai jam 11:05. Dan kalian pasti sudah ada gerusak-gerusuk gitu kan? Iya, karena ya mulainya juga terlambat. Ini online gitu ya. Kalau misalnya offline, yang telat 1 menit nggak boleh masuk. Ya, itu kelas saya. Itu saya selalu melakukan seperti itu. Kenapa? Ya supaya kalian terbiasa, disiplin. Kan kita tidak hanya belajar, kita juga pendidikannya. Nah, supaya kalian semangat terus. Gitu. Terpacu, gitu, termotivasi gitu bahwa dosennya juga serius kok. Ya, dosennya juga semangat mengajar kalian, senang ketemu kalian. Masa kalian nggak senang ketemu dosennya? Kan? Apapun keadaan mahasiswanya, saya senang banget gitu. Ada yang nggak ngerti, ya silakan tanyakan saja, no problem. Pertanyaannya seperti apapun, saya pasti akan jawab. Mungkin penerimaannya beda-beda, ya nggak apa-apa. Gitu. Itulah komunikasi ya. Nggak semuanya pas. Tapi ya kita santai aja lah gitu. Serius tapi santai. Ya. Itu di kelas saya seperti itu. Ini saya perlihatkan semuanya ya, silakan gitu tuh. Mana nih ada yang saran saya cuma dalam mengajar pelan-pelan saja. Ada nih yang kayak gini. Ya, saya sudah berusaha untuk pelan gitu. Tapi kalau terlalu pelan, ini bukan berarti pembenaran dan saya tidak akan memperbaiki ya. Enggak. Saya pasti akan perbaiki. Kalau misalnya saya terlalu pelan, materinya tidak selesai dan mungkin yang bisa bosen. Sehingga kelasnya sama-sama tidak imbang. Ya kan? Jadi pace mengajar saya adalah untuk satu kelas. Ya. Range gitu. Dari yang paling bisa dan yang nggak bisa. Oke. Jadi ya makanya di sini apa sih yang apa yang dosen ya, bukan hanya saya, apa yang dosen minta? Keaktifan dari mahasiswa. Kalau kalian merasa tidak paham dengan apa yang dosen ajarkan, apa yang dosen terangkan, jangan diam. Jadi tanya, ada pertanyaan nggak? Diam semua. Pas kelasnya selesai, tadi nerangin apa ya? Atau nanti udah kan bapaknya ngerekap di YouTube, gitu kan, nanti diupload, saya bisa dengerin lagi. Pas didengerin hasil rekamannya nggak bagus, bisa saja. Atau memang tidak ada penjelasannya di situ. Ya. Jadi jangan ragu untuk bertanya. Aktif. Saya selalu ingin kalian itu aktif. Mendingan banyak pertanyaan, waktunya jadi panjang gitu kan ya. Makanya itu yang saya senang gitu. Saya pasti akan lupa waktu kalau banyak yang bertanya. Jangankan ini, kalian tanya saja, kalian nggak saya ajar CT ya. Kalian kalau tanya aja tuh adik kelas kalian itu, CT itu bisa molor sampai 15 menit, 30 menit. Ya, karena apa? Tanya terus gitu. Saya juga capek ya. Tapi ya itu yang seru gitu. Kalian jangan ragu-ragu, silakan aja. Oke. Lalu, nah ini ada yang menanyakan tentang relevansi dari contoh-contoh yang diberikan. Nah ini memang tanda tanya ya, tanda kutip. Karena begini, kalau misalnya kalian menuntut di RL ini khususnya, kalian ingin suatu relevansi yang di mana sih nanti saya bisa mengaplikasikan teori-teori yang saya pelajari di RL, itu saya katakan dari awal pertemuan, tidak ada di dunia nyata rangkaian-rangkaian yang kalian hitung-hitung ini di UTS itu nggak ada ya. Nggak ada sama sekali. Ya. Ini semua rangkaian khayalan. Kenapa? Ya karena konsep.
Konsep itu hayalannya harus gampang. Bayangkan kalau misalnya pas nanti UTS atau UAS, saya keluarkan rangkaian TV digital saat ini, lalu suruh hitung gitu ya. Coba cek berapakah arus yang ada pada pixel ke 1000. Pusing aja. Padahal itu relevan gitu, karena di situ ada hukum Kirchhoff-nya, di situ ada hukum Ohm-nya. Gitu. Jadi karena mungkin ya pengennya tuh aplikasinya yang tinggi. Jangan. Oke, kalau saya langsung bilang jangan dulu. Kenapa? Karena kalian saat ini tuh masih trying to connect the dots. Oke, kalian masih berusaha untuk mengkoneksikan antara fisika dasar dan RL1. Itu susah sekali. Ya, saya tahu. Oke. Jadi pelan-pelan. Bagaimana memahami rangkaian yang paling sederhana saja dulu. Oke. Usahakan kuisnya nilai 100. Oh, itu kalau udah kayak gitu, pemahaman kalian makin luar biasa. Jangan khawatir. Nanti kalian akan ketemu aplikasi yang akan bikin kalian paham bahwa, wah, ternyata teknik elektro itu susah ya. Ternyata teknik elektro itu rangkaian listriknya kayak gini ya kalau dibuat aplikasi yang relevan, robotics. Dan itu akan kalian temukan nanti di semester depan mungkin ya. Kalian akan belajar tentang rangkaian op-amp, tanya ke kakak kelas kalian. Itu relevan. Oh, itu luar biasa itu. Ya. Kalau kalian tidak bisa memahami teori-teori rangkaian listrik yang dasar, Kirchhoff, Nash, Loop, dan lain-lain, susah. Ya. Bagaimana cara membuat rangkaian ekivalen? Ya, rangkaian ekivalen itu apa sih? Penyederhanaan. Ini tadi yang nomor 1 tuh. Nomor 1 itu penyederhanaannya, bagaimana memahami antara dot yang satu dengan elemen yang lain. Itu pelan-pelan dulu. Ya. Saya relevansinya apa? Relevansi yang paling sederhana dengan hubungan dengan teorinya. Kalau kita langsung ke yang advance, saya khawatir kalian bingung. Mungkin 1-2 orang paham. Ya, buktinya apa? Ya ada kok yang nilainya 100 itu tadi kan, berarti paham. Gitu. Tapi belum tentu dengan yang lain. Maka ya yang saya ambil balik lagi, saya mengajar satu kelas. Gitu. Jadi, ayo semuanya kalau bisa paham gitu, dari yang bisa banget sampai yang sulit untuk memahami. Kan begitu ya, mahasiswa kan sulit, tidak sama semuanya, dan tidak mau kan disamakan, benar nggak? Benar nggak nih? Iya, Pak. Jadi kan saya harus kenal semuanya ya. Saya harus kenal semuanya nih, 60 berapa ya kalian itu, 60 orang kan di kelas ini. Sekitar 60-an orang, saya harus tahu siapa itu Hartan, siapa itu Wulan, siapa itu Dwiki. Jadi saya berusaha kenali satu-satu. Kalau kalian itu offline, itu saya panggilin satu-satu. Nggak kayak gini ya, saya nggak bisa ngabsen kalian. Saya tuh hobinya kalau lagi RL1 saya panggilin itu satu-satu supaya ngeliat gitu, oh ini yang namanya ini, oh ini, bagaimana cara dia menjawab, bagaimana cara dia kalau saya panggil semangatnya seperti apa, dari jawabannya itu bisa kelihatan. Dan saya pengen kenal secara personal supaya saya tahu gimana nih cara memperlakukan mahasiswa individu A sampai individu Z. Saya kenal dari 2016 per orangnya. Kenalnya ya mungkin bukan kenal yang dalam artian Bapak sok kenal, enggak. Tapi saya cukup tahu saat keadaan di kelas. 2016 namanya 100% udah tahu, 2017 100%. 2018 saya 100%. Kalian kan nggak ketemu saya. Susah jadinya saya untuk mengenali kalian gitu. Ya moga-moga di semester 4 saya bisa ketemu langsung sama kalian. Hanya beberapa saja yang aktif gitu. Kalau di sini kan yang nanya ya itu gitu ya, yang respon saya tuh, itu juga kameranya mati, jadi susah ya. Nah, terus ada nih, saya mohon ketika kuis tidak perlu on cam dan harus memperlihatkan tangan kami. Ini ya mungkin repot gitu ya, mungkin dianggap repot atau apa, tapi nanti setelah ini akan saya bahas di akhir. Oke, lalu sebaiknya diberikan banyak latihan soal. Saya selalu katakan seperti ini.
Buku Sadiku sudah selesai semua, kalian kerjakan? Irwin, sudah selesai semua dikerjakan? Atau tugas apa yang saya berikan tiap minggu dikerjakan sendiri kah? Satu soal bisa dikerjakan dengan berbagai macam metode. Sudahkah dikerjakan dengan metode lebih dari satu? Itu udah cukup loh. Ya, itu sudah cukup, serius. Jangankan RL, saya waktu ngajar fisika juga banyak nih komen kayak gini, Pak, latihan soal lagi. Gitu. Ayo, gitu. Kalian datang ke saya, Pak, ini saya nggak bisa jawab soal ini, ayo kita kerjakan. Kalau misalnya saya nggak bisa kerjakan, itu PR buat saya. Saya selalu bilang, kasih PR saya. Jangan dosen terus yang ngasih PR mahasiswa. Mahasiswa boleh ngasih PR dosen. Dan saya tidak malu kalau saya salah menerangkan. Saya tidak bisa menjawab. Sama-sama pembelajar kok. Ya, silakan. Oke. Bikin saya susah. Oke. Bikin saya susah kalau lagi di kelas. Pertanyaan banyak. Gitu. Terus yang ini lucu ini. Sebenarnya saya suka PRL 1. And then? Ya, well. Apa ya. Ya, gitu tuh. Oke. Baik, yang semuanya baik. Ya, semoga ini beneran baik. Ya, buat saya senang banget. Kalau misalnya kalian nyaman gitu. Saya ajak sharing, saya ajak ngobrol, itu saya senang. Karena ya balik lagi, ngajar RL itu sudah dari dulu sampai sekarang, dari pertama kalinya Kirchhoff mengeluarkan hukum Kirchhoff-nya, ya nggak berubah kan ya, dari dulu. Dan kalian bisa temukan itu sejak SMA. Oke. Boleh kalian cek di manapun. Apa yang saya ajarkan ini sudah tua. Ya, kalian nggak usah ada saya pun kalian bisa. Jadi saya itu cuma memfasilitasi saja. Kalian mau bisanya sampai mana? Ayo kita belajar bareng-bareng. Itu seharusnya yang kalian kejar dari saya. Pak, saya nggak bisa yang ini. Ayo kita bahas, Pak. Gitu. Bapak nggak usah banyak teori. Saya sudah belajar sendiri teorinya. Ayo. Dan itu satu suara, satu kelas. Sampai saya nggak bisa ngerjain. Silakan kalian bikin saya seperti itu. Di semua mata kuliah yang nanti kalian ketemu saya ya. Atau bahkan dosen-dosen yang lain, silakan kalian kerjain dosennya. Dengan cara yang baik, itu cara yang baik. Gitu. Bukan ngerjain prank gitu. Main gitu. Ya. Akademik. Oke. Lalu, nah ini nih. Saya mau bahas yang ini. Oke. Kenapa sih saya seperti ini? Pertanyaan selanjutnya. Saya sudah selesai menilai. Ya, saya sudah selesai menilai. Serius. Saya sudah selesai menilai. Berapa orang anak nih? Sebentar ya, saya cek dulu. Ada 61. Ada satu yang tidak ikut. Ya mungkin kalau nggak salah, saya mau konfirmasi dulu. Yang namanya Faza, Mazaya itu pindah ya? Iya pindah, Pak. Pindah ya? Oke, ya betul. Ya, hanya dia saja yang tidak mengumpulkan, tidak ikut UTS. Well, no problem. Yang lainnya udah selesai semua. Sudah. Kalian sudah punya nilai akhir. Tapi masih nilai akhir sementara. Kenapa saya bilang sementara? Ya kalau misalnya kalian komplain, ini saat ini komplain, boleh. Ya boleh. Saya selalu buka kesempatan itu. Enggak blind gitu ya. Saya buta gitu. Pokoknya saya yang benar gitu. Enggak kok. Saya sering salah nilai. Ya saya sering banget tuh salah menilai. Salah ngitung. Wah, kalian sudah sering kan melihat saya salah ngitung. Salah ngasih tanda. Sering. Tapi pas UTS ini, ya saya selalu itu ngecek jawaban saya aja saya kerjain berkali-kali. Tidak hanya satu kali, berkali-kali saya kerjakan. Dan hasilnya sama terus ya berarti udah benar. Kalau hasilnya beda, nah itu. Hanya kan saya mana yang salah. Gitu. Nah terus, kenapa harus on cam? Dan kenapa saya tidak mengumumkan nilainya? Ini ada hubungannya. Oke. Saya tidak akan mengumumkan nilainya sampai hari Rabu. Jika saya sedang mencurigai beberapa orang yang bekerja sama.
Ya, bagaimana caranya saya tahu? Wow, jawabannya mirip, caranya mirip, coretannya mirip, ya. Semuanya mirip. Mirip apanya? Kalau benar sih nggak apa-apa ya, salah. Salahnya sama. Nah, kenapa bisa terjadi? Saya nggak tahu. Dan saya tidak mau tahu caranya kayak gimana. Saya sudah cukup paham. Kalian kan lagi di rumah. Mungkin kalian nih lihat on cam saja, saya nggak tah ya handphone kalian ada di mana. Ya mungkin aja sambil ngerjain. Saya kan nggak mungkin ngawasin satu anak, neneknya gitu ya, nggak mungkin. Kalian sudah tahu itu dan kalian memanfaatkan kesempatan itu. Mumpung bawahnya lagi nggak tahu, ya mumpung nggak bisa ngawasi satu-satu, ya mungkin aja handphonenya ada di mana, kirim, taruh tangannya. Mungkin lagi kayak ngetik kalkulator, tapi handphone yang dibuka. Nah, sudah foto-foto jawabannya atau yang lain, saya nggak tahu caranya gimana, saya nggak mau tahu juga. Tapi yang saya inginkan adalah kejujuran kalian. Oke, saya tidak akan sebut nama-namanya, tapi saya mengharapkan kejujuran dari satu kelas. Saya tunggu sampai hari ini jam 12 malam. Bagi yang merasa bekerja sama atau melakukan hal-hal yang tidak baik, yang dilarang dari awal, silakan kalian bilang ke ketua kelasnya. Ya. Even kalau ketua kelasnya Bill bercanda ya, nah, kalau ketua kelasnya merasa kok kayaknya saya nih gitu kan, ya silakan aja nggak apa-apa gitu. Ya, kalian silakan lapor ke ketua kelasnya, lalu ketua kelasnya akan lapor ke saya. Nama-namanya siapa aja, oke? Pak yang melakukan itu nggak usah, pokoknya nama-namanya. Saya tunggu sampai jam 12 ini. Kalau misalnya kalian mengakui kalian melakukan kerjasama, nilainya hanya saya potong saja. Ya. Nilainya hanya saya potong saja. Potongnya berapa? Saya potong cukup minus 20 poin. Oke? Dari nilai original. Oke. Nilai original itu apa? Sebelum saya anggap kalian itu melakukan kecurangan. Oke, saya kasih minus 20. Tapi kalau kalian tidak mengakui, maka nama-nama ini akan saya satu pihakkan dari saya saja. Saya masukkan ke kode etik. Ya. Saat masuk ke kode etik, nilainya minus 50% dan kalian akan masuk daftar ODS, ya, dianggap melakukan kecurangan, lalu sudah bisa dilakukan yaitu tadi pemotongan nilai ya. Dan perlu dipahami, kalau kalian masuk ke ODS, artinya nanti di surat pendamping ijazah kalian itu akan ada keterangan pernah melakukan kecurangan apa di situ. Lalu jika ada KP yang dari FHCI, dari pokoknya KP-KP dari universitas, itu pasti membutuhkan keterangan ODS. Langsung ditolak lamarannya. KP-nya tidak bisa ikut yang ditawarkan oleh universitas. Believe me, banyak yang kayak gitu. Ya, dan saya nggak mau, makanya saya menawarkan solusi seperti ini. Kalian silakan jujur saja sama saya tidak akan marah. Ya, saya tidak akan marah. Ngapain? Gitu. Mendingan kita langsung kasih konsekuensi. Konsekuensinya lebih ringan kok daripada yang universitas. Oke. Konsekuensi dengan saya simple, minus 20 sudah selesai. Ya. Kalau kalian ngaku. Saya tidak akan mengeluarkan dulu daftarnya. Walaupun di sini sudah saya catatin ya siapa aja namanya. Oke. Dan ini berlaku untuk semuanya ya. Berlaku untuk semuanya. Silakan kalian pikirkan mau ngaku atau enggak. Mau ngaku atau enggak. Dan saya tunggu sampai jam 12 malam ini. Ini udah saya upload sebetulnya, tapi belum saya publish. Nah, tinggal satu klik aja udah publish. Ya. Mas Billy? Pak,
Saya mau nanya, Pak. Sebentar. Mas Billy. Mas Billy masuk nggak? Ketua kelasnya. Nah, Billy. Sabili. Nggak aktif kah? Main partisipan. Nah, ini ada ini. Bill. Kamu tidur? Di unmute dulu, Bill. Ayo, Bill. Bisa dengar saya? Unmute. Bisa, Pak. Oke. Nanti saya minta tolong ya, Bill. Temennya yang ngakunya ke kamu dulu lah, gitu ya. Kalau misalnya nggak berani ke saya, gitu. Kamu kumpulkan tuh siapa teman-temannya, gitu ya. Ngaku. Habis itu kamu bilang ke saya ya, Bill ya. Baik, Pak. Ya. Kalau Billy merasa sampai jam 12 malam, kemalaman Pak, masa saya nunggu sampai jam 12 ya, kamu bilang aja sampai jam 9 gitu ya. Jam 9 aja. Oke? Baik, Saya Pak. tunggu. Gitu. Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Pak, saya tertarik sama yang tadi katanya yang masuk kode etik tuh masuk apa? OODS ya? Iya. Itu kepanjangannya apa, Pak? Terus OODS tuh yang masuk tuh orang-orang yang pernah dituduh terus nggak terbukti atau sekali tertuduh langsung masuk daftar itu? Kalau yang masuk ODS itu online disciplinary system. Okay. Nanti dimasukkan laporannya lalu akan diproses. Tidak langsung tidak langsung terbukti salah, enggak, ada prosesnya ya. Tidak tutup mata gitu, enggak. Tapi ya, saya kan punya bukti-buktinya. Tinggal nanti di-push saja. Gitu kan. Coba kita tinggal adu argumen saja kan. Di sidang kalau kalian merasa kenapa? Tapi saya sih kalau misalnya kecurangan itu saya tidak peduli dengan pelaku ataupun yang memberikan kesempatan. Itu sama saja buat saya. Mau yang nyontekin, mau yang nyontek sama aja itu. Ya, dua-duanya nggak benar buat saya. Ya. Dengan tujuan apapun, gitu ya. Dengan tujuan apapun, itu sudah kategorinya nggak bagus buat saya. Saatnya ujian itu kan ujian, namanya juga ujian harus sendiri dong. Di awal juga sudah diketerangkan. Lucu-lucu kan ya, saat disuruh diskusi, disuruh tanya, diam. Tapi pas ujian banyak yang tanya. Itu selalu terbalik seperti itu. Oke, itu cukup jelas. Kan? Belum sih Pak, yang saya tanyain itu setelah masuk ODS itu dilaporkan kan? Kalau misalnya mahasiswanya terbukti tidak bersalah itu tetap di daftar itu terus tetap di blacklist atau gimana? Enggak, ya kalau nggak bersalah ya. Oh berarti yang masuk daftar hitam itu yang terbukti aja ya? Iya. Makasih Pak. Ya inilah catatannya deh ya, sudah ada. Ya, mendingan kalian jujur. Ya, jujur aja. Jangankan kalian waktu itu juga angkatan berapa gitu ya ngaku dan nggak saya apa-apain itu. Ya, kalian dengar aja gitu. Mendingan jujur. Oke, jujur. Saya akan perbaiki caranya nanti. Ya mungkin itu juga kan ada sumbangsi saya kan ya. Kalian kenapa bisa sampai kayak gitu? Apakah mungkin cara ujiannya yang kurang baik gitu kan? RL ya jangan-jangan ujiannya nggak usah barengan gitu kan, yang mendingan lisan aja gitu, jadi satu-satu sama saya gitu, misalkan siapa Mas Lutfi gitu ya, yo kamu jadwalnya interview dengan saya hari Senin jam sekian, jadi satu-satu itu kan jadi jujur kan ya, kalian akan terhindar dari hal-hal yang kurang baik, mendingan kayak gitu, jadi ada perbaikan dari saya yang biasanya kalian nggak mau.
ya kan? Udah kayak di sidang gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi kan, ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya cuma pengen bahas ini aja di hari ini. Seperti biasa kalau habis UTS, kalau itu ya pembahasan UTS dan perbaikan untuk materi selanjutnya. Ya. Oke ya, itu ya. Ini khususnya nih, ini kan apa majority angkatan 2020 ya, majority angkatan 2020. Ayo, silahkan nanti kalian belajar jujur, ya belajar jujur, belajar terbuka, ya, belajar menerima kritik, belajar menerima konsekuensi. Itu yang saya selalu terapkan di kelas saya. Mungkin kelas saya agak terasa sedikit menyeramkan, ya nggak apa-apa, saya juga ya jangankan kalian, kalau kalian pernah dengar historinya saya pernah memberikan nilai E di tengah semester, ya itulah saya. Ya, kenapa kok saya bisa ngasih nilai E padahal belum UAS? Belum UAS saya kabur. Ya ngapain lagi gitu kalau misalnya kalian berbuat hal yang tidak jujur. Ya di tengah kelas kabur. Ya udah, nggak usah apa namanya ikut kelas lagi dengan saya di tahun depan. Cukup sampai situ. Oke. Saya nggak mau cuma ngajarin dapat nilai A, habis itu kalian lupa pendidikannya. Gitu. Kalian tidak punya karakter. Kalian harus jadi lulusan yang berkarakter. Karena di luar sana sekarang, percaya atau tidak, kalian belajar berapa tahun kalian itu nanti kalau udah plus 4 gitu ya, plus 3, kalian sudah 1 tahun lewat. Kalian sudah lulus. Gitu. Kalian wajib belajar 9 tahun, SMA 3 tahun, 12, ini 4, 16. 16 tahun, bener ya? Nah, 16 tahun kalian belajar, gitu. Hanya belajar saja tanpa memahami esensi pendidikan, ya keluar kalian cuma, well, you see, gitu ya, banyak hiburan. Karena apa? Merasa saya udah belajar IP saya sekian, nilai saya gini, semuanya gini, tapi kok saya susah ya dapat kerja. Ya gimana mau dapat kerja? Karakternya nggak ada. Nggak bisa. Nggak akan nyambung sama dunia nyata. Gitu. Ini RL, yakin sama saya ya, RL jadi pakai. Yang pakai RL itu cuma yang jadi dosen. Saya, satu dulu ya. Kalian tanya tuh, kan nggak mungkin semuanya kerja di PLN kan. Mungkin ada yang cita-citanya jadi pengusaha. Masa pengusaha ngitungin hukum Kirchhoff? Pengusaha, misalnya pengusaha apapun lah gitu ya. Kecuali kalau pengusahanya jadi di bidang elektrik. Mungkin kalian akan gunakan ini. Ya sesuai saja bidang. Tapi mungkin ada yang akan terjadi. Teman saya ada yang saat ini elektro gitu ya. Ternyata dia sekarang jadi kalian pernah lihat akun Pandemic Talks? Ya, Pandemic Talks itu teman saya. Dia sekarang jago menulis seperti itu. Teknik elektro. Kimia mungkin masuk ya, biologi itu masuk di situ. Enggak ada elektronya kan. Corona dia di elektro ada fenomena gitu, fenomena elektris. Tapi bukan corona itu kan yang dimaksudkan saat. Ada yang kerjanya di bank. Mas bank ngitung duit pakai hukum Ohm? Enggak kan? Masa nanti ngitung duit apa namanya perlu memahami apa itu mekatronik, walaupun kalian ada tuh alat yang penghitung duit manual, apa namanya otomatis gitu, ada. Tapi tinggal pakai saja, nggak usah dipelajari lagi, nggak usah dibuat lagi. Realita itu seperti itu. Nggak penting ini materi yang saya ajar karena beneran ya, nggak penting. Yang paling penting saya ingin kalian itu jadi mahasiswa yang berkarakter. Ya, kalian jadi mahasiswa yang jujur, integriti itu yang nomor 1. Apa adanya. Jangan malu kalau misalnya kalian belum bisa. Ya, jangan takut untuk bertanya. Itu yang paling penting. Karena sejatinya nanti kalian sudah lulus. Kalau kalian mau bertanya ya kalian malas mengerjakan saja gitu ya.
malas bekerja. Karena apa? Pride-nya terlalu tinggi. Pride terlalu tinggi itu apa? Sombong. Nah, saya lulusan Universitas Pertamina. Saya nggak mau kalau misalnya kerjanya hanya sebagai bla 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 yang kalian anggap rendah. Well, you will never get success kalau kalian seperti itu. Kalian harus bisa membumi. Walaupun saya selalu mengajarkan sombonglah. Sombongnya itu tapi buat diri sendiri, buat motivasi supaya kalian tetap semangat. Karena tidak ada lagi yang bisa mengangkat diri kalian kalau bukan dirinya sendiri. Kalian mau mengharap orang lain, fake itu sudahlah, percaya. Ya, fake. Nggak ada itu yang namanya sahabat. Ya, nggak ada, kita percaya sama saya. There is no good friends. Semuanya itu karena ada faktor kepentingan. Kalian satu angkatan, kalian satu kelas ini aja deh. Kepentingannya sama, apa? Kepentingannya adalah belajar RL. Kalau kalian tidak satu kelas lagi, mana mau ngurusin yang lain? Ya kan? Mana mau gitu, kalau misalnya temannya masih ada yang ngulang Fisdas 2, terus kalian sudah lulus Fisdas 2, disuruh ngajarin. Wah, walaupun mau, tapi aras-arasan. Ngerti aras-arasan nggak? Males-malesan. Gitu. Saya kan masih ngerjain ini, kenapa saya harus ngerjain itu? Itu hati kecil kalian, jujur deh. Itu yang saya inginkan dari kalian. Saya ini. Kalian harus sadar itu. Gitu. Kalian nanti itu berdiri sendiri. Gak ada yang bisa nolong kalian. Kalau bukan diri kalian. Sekarang kalau misalnya nih, anggap aja saya oke lah semuanya saya putihkan gitu ya, nggak akan saya kurangin gitu nilainya. Ya. Kalau kalian ulangi lagi, ya saya juga nggak tahu loh di mata kuliah yang lain gitu. Saya juga nggak tahu gitu. Nanti akan kerasa saat kalian itu sudah ya lulus. Oke, mental-mental yang kalian didik di sekarang ini, yang kalian bangun, ya, mental bekerja keras, mental berbicara dengan sopan, mental komunikasi yang baik, itu nanti akan mendukung kalian, percaya tidak percaya. Siapapun itu yang akan kalian temukan. Coba aja. Setiap zaman memang berbeda. Ya saya juga sama kok. Gitu. Dulu juga saya sama kayak kalian. Saya pernah mencontek, iya. Saya tidak suci seperti apa. Mungkin kayak dosen, dosen itu keren gitu. Enggak. Saya tuh IP-nya 1 koma juga pernah. Hampir tidak naik kelas juga pernah. Maka dari itu, saya menyesal. Saya sangat menyesal dengan keadaan saya zaman dulu. Wah, itu luar biasa penyesalannya. Jangan sampai mahasiswa saya mengulangi apa yang saya alami. Saya cuma tujuannya seperti itu saja sih. Karena kalau sudah terlambat, itu bisa. Saya sudah sering melihat orang tua yang datang di depan saya menangis. Kenapa? Karena susah dikasih tahu. Orang tuanya aja susah ngasih tahu, apalagi dosennya kan nggak mungkin ya. Dosennya ini siapa sih, gitu kan? Kadang seperti itu, nggak bisa. Jadi harus datang dari kalian sendiri. Kalau misalnya kalian merasa bahwa ini saya butuh, kerjakan dengan sebaik mungkin. Apakah saya butuhnya hanya ilmunya, atau apakah saya butuhnya hanya nilainya? Well, you choose, gitu. Saat kalian sudah memilih, bertanggung jawab terhadap pilihannya. Kalian akan menerima konsekuensi di depannya, apapun yang kalian pilih. Itu kan CT kalian belajarnya, konsekuensi dan implikasi, well, elemen gitu. Kalau 2017 beberapa belajar sama saya. 2018, ke 2018 beberapa belajar sama saya. 2019 kan enggak. Jadi itu ya 2019 ya saya pengen tunjukkan keberanian kalian untuk jujur. Saya pengen lihat karakternya 2019 kayak gimana nih. Dimulai dari ya pengakuan diri yang terhadap kelompok kalian nih, angkatan biasanya sih angkatannya nih yang apa harusnya ya kuat gitu. Yang angkatan yang lalu tuh pernah saya katakan kayak gitu, wah langsung kompak satu angkatan gitu. Pas saya ngaku gini, hampir satu angkatan ngaku. Wah itu saya salut itu, nggak saya potong itu. Ya.
tanyain. Saya nggak akan sebutin angkatan berapa. Ya, saya sudah pernah membuat satu angkatan ngaku. Oke. Itu nggak saya potong itu sama sekali. Tanyain aja. Nggak akan. Confirm kayak gitu sama saya. Tapi ya jangan kompaknya jangan jelek. Maksudnya, wah karena ada yang ngaku satu angkatan, yuk ngaku semua. Ya itu nggak benar ya. Ya, jangan paksa yang tidak melakukan hal-hal yang tidak baik untuk mengakui hal yang tidak baik yang tidak dia kerjakan. Jangan. Ya. Motivasi teman-temannya untuk melakukan kejujuran. Nah, itu aja. Jadi kalian satu angkatan itu kompaknya bagus. Karena ini satu kelas itu yang enggak, saya tidak hanya menunjukkan ke 2019, tapi ini satu kelas ini. Ini juga banyak nih angkatannya. Ya ada angkatan 2018, ada angkatan berapa 2017. Ya silakan lah. Oke. Gitu dari saya. Ada yang ingin kalian sampaikan? Tenang aja, saya bukan marah ya. Tenang. Oh, yang ikut kelas Fisdas, well ya beda ya. Kelas Fisdas sama kelas RL, jadi different. Billy? Bill? Iya, Pak. Nah, kamu juga komting kan ya? Bukan hanya ketua kelas kan ya? Iya. Nah, ayo komting. Semangatin ya teman-temannya ya. Ini sama apa namanya angkatan yang lain. Ayo. Supaya kalian jadi mahasiswa lulusan teknik elektro itu. Kemarin aja kan saya udah cukup bangga, wah terbaik fakultasnya dari prodi kita loh. Hebat kan teknik elektro tuh kayak gitu. Berprestasi. Ada lomba ikut. Oke, kalian butuh dana, sampaikan ke Profi gitu. Pak, saya mau ikut lomba ini, minta duit dong. Sampaikan. Ya. Jangan takut. Sekarang adem-adem aja soalnya nih. Pandemi. Oke, Bill. Itu ini yang lain. Gimana? Cukup jelas apa yang harus dilakukan ya? Oke, karena saya juga tidak mau memberatkan Billy nih. Bill sampai jam 9 aja ya, Bill ya? Nggak apa-apa, Pak. Sampai jam 12, bener nih, serius kamu. Nanti kamu ketiduran. Bener, ini saya tunggu kabar dari kamu loh, bener ya. Kalau misalnya jam 12 belum ada kabar, ya saya langsung masukin ke ODS itu. Ya? Jam 10 aja, Pak. Oke, jam 10. Oke. Nah, nggak apa-apa jam 10. Saya masih bangun kok. Jam 10. Oke. Silakan kamu apa namanya? Saya minta tolong pada Billy untuk bisa apa namanya membangun angkatan yang baik gitu kan, didasari dari kejujuran, didasari dari kekuatan positif. Kalau misalnya semuanya positif, saya yakin nanti kalian itu saling menghargai walaupun kalian sudah keluar. Ya, sekalian mendingan benci sama saya nggak masalah. Saya selalu tidak masalah kalau mahasiswa itu suka sama saya atau misalnya benci sama ya. Namanya juga dosen. Orang tua aja kadang-kadang suka sebel gitu kan ya, disebelin sama anak. Dan natural. Ya. Tapi yang jelas kami punya komitmen ya. Khususnya saya. Kalau saya berbicaranya diri saya sendiri sekarang, saya punya komitmen. Saya bukan hanya pengajar, tapi saya pendidik. Oke. Saya ingin kalian jadi manusia yang baik. Baiknya apa bukan cuma nilainya, tapi kualitasnya. Jadi orang itu nggak ragu pakai kalian, gitu. Ya. Jadi pengusaha sukses, presiden, ini, gitu ya. Saya cuma bangga aja gitu. Nggak ada maksud yang kayak tadi. Saya sangat bangga dengan capaian mahasiswa teknik elektro sebagai mahasiswa
wisudawan terbaik fakultas. Gitu. Senang banget. Gitu. Ternyata bisa. Gitu. Lebih lagi mahasiswa walinya saya. Lebih lagi mahasiswa bimbingan TA saya. Udah, cukup gitu. Yang menerima siapa? Mahasiswanya. Saya tuh bangganya kayak gini ya, pamer gitu ya sama kalian. Kalian pasti lebih baik lagi gitu. Walau siapapun pembimbingnya ya, nggak usah saya, nggak perlu gitu. Siapapun, tapi yang penting kalian adalah mahasiswa teknik elektro. Teknik elektro Universitas Udayana. Ya, saya sangat bangga dengan prodi ini. Apa adanya. Oke, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu kabarnya dari Billy sampai jam 10 ya, Billy ya? Sampai jam 10. Iya, Pak. Nanti setelah itu saya akan respon Billy. Nanti, oke, terima kasih atau apapun nanti saya cek dulu. Lalu kalau misalnya sudah sesuai dengan apa yang saya temukan, ya, maka ya Rabu nanti kalian sudah tahu kok nilainya ya. Rabu nanti kalian sudah tahu, insya Allah. Dan pasti ya nilainya ya itulah usaha kalian. Oke, nggak usah khawatir tentang nilai. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.